Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardila Mardatila dengan 3 NPM terakhir 115. Saya selaku moderator dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu proposal pengembangan sebuah media produk pembelajaran. Sebelum kami lanjut ke pemateri, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok 2. Yang pertama ada saya sendiri, Ardila Mardatila dengan 3 NPM terakhir 115. Kemudian ada Devi Khairunisa dengan 3 NPM terakhir 023. Kemudian ada Lutfia Kisti Awain dengan 3 NPM terakhir 035. Ada Siti Lutfiati dengan NPM terakhir 037. Dan kemudian yang terakhir ada Mita Ismiati dengan 3 NPM terakhir 120. Di sini kelompok kami telah membuat sebuah proposal yang berjudul pengembangan media pembelajaran kotak ilmu, materi, hak asasi manusia untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran PKN di kelas 4. Nah, berikut merupakan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh anggota kelompok kami. Kepada anggota kelompok yang bertugas dipersilakan. Pertama yaitu latar belakang masalah. Pendidikan dan pembelajaran merupakan salah satu program yang strategis untuk membangun sumber daya manusia jangka panjang. Karena itu, peningkatan bidang pendidikan dan pembelajaran tidak bisa dijalankan secara reaktif, sambil lalu, dan sekenanya, melainkan meski dengan cara proaktif, intensif, dan strategis. Salah satu komponen terpenting dalam membangun pendidikan dan pembelajaran adalah proses pembelajaran di sekolah. Mata pelajaran PKN sering diasumsikan sebagai mata pelajaran yang banyak berisi konsep-konsep. Banyak siswa kurang antusias ketika dihadapkan pada mata pelajaran PKN. Dilihat dari kenyataannya di lapangan tersebut, guru dituntut untuk dapat mengkondisikan proses pembelajaran menjadi lebih menarik. Tentunya ditunjang dengan media yang menarik pula. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru pada umumnya memposisikan siswa sebagai subjek pembelajaran. Seorang guru harus mampu memberikan motivasi terhadap siswa melalui pengelolaan kelas yang menarik dan melibatkan siswa dalam menemukan konsep. Guru hendaknya mengemas proses pembelajaran dengan metode yang tepat dan menarik dalam penyajiannya. Salah satu langkahnya yaitu menggunakan metode, variasi, dan bantuan alat peraga. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya. Nah, di sini saya akan membahas tentang tujuan dari pembuatan produk. Nah, pembuatan produk yang kami buat itu yaitu bernama kotak ilmu. Bisa juga diartikan dengan kotak pintar. Nah, pengertian dari kotak ilmu sendiri yaitu sebuah produk yang di dalamnya itu berisi materi dan soal-soal latihan yang dapat digunakan siswa untuk memahami materi. Produk ini juga dibuat agar siswa itu dapat berperan aktif dalam proses pembelajaran. Dengan pemateri atau dengan judul materi hak asasi manusia, siswa akan lebih memahami materi yang disampaikan oleh guru ketika si guru itu menggunakan media kotak ilmu atau kotak pintar. Selain itu, dengan kotak ilmu juga dapat membuat siswa mampu memahami materi secara mudah karena didukung oleh gambar-gambar yang mencerminkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, di dalam kotak ilmu ini memiliki beberapa kelebihan dalam proses pembelajaran. Salah satunya yaitu di dalam kotak ilmu ini nantinya di dalamnya akan memuat materi pembelajaran PKN yaitu mengenai HAM, yaitu hak asasi manusia yang sudah rinci.
dan memudahkan siswa dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru. Kemudian, siswa juga mampu terlibat langsung dan dapat mempraktekkannya secara langsung, melihat secara langsung sehingga siswa mudah memahami penjelasan yang disampaikan oleh guru. Nah, dalam pembuatan kotak ilmu ini tidak memerlukan biaya yang mahal. Nah, biaya yang diperlukan itu relatif murah. Kita dapat menemukannya juga di dalam lingkungan kita sehari-hari dan dapat kita temui. Nah, biaya yang dikeluarkan tidak terlalu banyak, namun sangat mudah dicari dan sangat mudah untuk ditemukan. Selanjutnya, kelemahan media pembelajaran kotak ilmu yang terbuat dari bahan kertas atau kardus sehingga tidak dapat bertahan lama. Mudah rusak apabila terkena air. Jadi, media tersebut ditaruh di tempat yang lebih aman agar tidak terkena air. Tulisan dan gambar tidak dapat dilihat dengan jarak jauh. Namun, guru mampu membuat PPT sebagai alat alternatif atau alat bantu agar siswa lebih paham terhadap materi tersebut. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah pembuatan produk. Sebelum kita membuat produk, kita harus menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Di antaranya, yang pertama, kita harus menyiapkan kardus bekas, lalu gunting, lem kertas, penggaris, kertas asturo, kertas karton, kertas HVS bergambar, dan juga styrofoam. Cara pembuatannya yaitu yang pertama, siapkan alat dan bahan yang akan dibutuhkan. Lalu yang kedua, gunting bagian pojok kardus menjadi 4 bagian sisi. Lalu yang ketiga, lapisi masing-masing bagian kardus menggunakan kertas asturo dan di tengah-tengahnya diberi kertas karton. Setelah itu, gunakan penggaris untuk mengukur setiap bagian agar terlihat rapih. Dan juga gunakan lem kertas dan gunting untuk menempel dan juga memotong setiap bagian kertas. Lalu yang selanjutnya, langkah keempat, yaitu setelah semua bagian telah dilapisi kertas, kemudian satukan kembali sehingga berbentuk kotak. Langkah kelima, yaitu potong dan tempel styrofoam berbentuk kotak sesuai dengan ukuran kardus bagian bawah dan tempelkan menggunakan double tip. Dan yang langkah terakhir yaitu tempelkan gambar dan juga materi ke dalam bagian kardus menggunakan lem. Nah, demikianlah presentasi atau pemaparan materi yang telah disampaikan oleh kelompok kami. Jika ada kekurangan dan kelebihan, saya mohon maaf. Saya selaku moderator dari kelompok 2 mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.